Mas Kristo, bagaimana Anda melihat tadi orang muda Katolik, lalu kemudian juga orang remaja Muslim, orang-orang jamaah dari masjid ini aksi bersih-bersih pantai bersama-sama? Kami dari anak muda Katolik sangat-sangat senang dengan kegiatan seperti ini, Pak. Bagaimana sih toleransi di sini? Kalau kita kan melihatnya di Flores ini kan ada orang Muslim, ada orang Katolik, ada orang Protestan. Itu saudara sekali, ya. Tidak ada yang membedakan antara satu sama lain. Setiap tahun kan gereja itu melakukan kegiatan rohani, yaitu Natal, Paskah. Nah, jadi pada saat itu teman-teman dari remaja masjid ambil bagian juga mengamankan kegiatan rohani. Nah, begitupun sebaliknya, Pak. Harapannya seperti apa nih dengan dibangunnya masjid ini, lalu pembangunan di desa Satar Kampas ini? Harapan kami, Pak, apa yang dirasakan oleh umat Muslim yang ada di sini, kami juga ikut merasakan. Ya, jadi kami itu di sini sama kayak saudara begitu, Pak. Tidak ada yang membedakan. Jadi artinya toleransi antar umat beragama di sini tetap rukun, aman dan damai untuk selama-lamanya. Kenapa Ronting ya ingin mengajak publik di Indonesia untuk melihat Indonesia dari timur? Bukan dari keterbatasannya, bukan dari kesusahannya, tapi dari kekuatan masyarakat yang tersembunyi di balik ke semua keterbatasan itu. Pak Samsul, ini tadi dibangun masjid terlebih dahulu. Apakah Anda yakin dan siyakin apa nanti kemudian listrik akan masuk juga, jalanan akan diperbaiki, dan infrastruktur seperti sekolah, puskesmas juga akan menjadi lebih baik dengan keberadaan masjid ini? Ya. Apa korelasinya? Masjid di sini adalah masjid kita jadikan sebagai koridor. Koridor yang harapannya dia bisa menjadi magnet bukan hanya untuk kegiatan ibadah, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lainnya. Kita juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan atau dukungan-dukungan yang lain terkait dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan kebangkitan ekonomi masyarakat juga bisa bermula dari masjid. Kalau kita lihat kan memang pemerintah dan juga stakeholder yang lain juga punya sistem bantuan lah. Apa yang bisa Anda kritisi dari sistem-sistem itu? Menurut saya bantuan-bantuan yang ada itu mungkin perlu dikaitkan secara erat dengan kapasitas masyarakat yang ada. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya pembangunan secara terminologi sebenarnya bukan hanya pembangunan fisik. Pembangunan secara terminologi adalah pembangunan kapasitas manusianya. Jadi kalau manusianya tidak disentuh, infrastruktur apapun yang dibangun mungkin tidak akan memberikan dampak macam-macam. Pak Samsul, di Ronting dan juga kampung-kampung sekitarnya itu kan memang bukan hanya umat Islam, bukan hanya masyarakat Muslim, betul. Tapi Anda membangun masjid di situ. Ini bagaimana dengan yang umat beragama yang lain yang ada di sini? Iya. Kembali ke cerita tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendirikan peradaban Madinah di Madinah pada saat hijrah. Beliau mengatakan, yang pertama bahkan beliau mengatakan adalah ucapkanlah salam. Artinya sampaikanlah ucapan salam. Dan salam itu nggak hanya buat umat Muslim, bukan hanya buat Ansor atau Muhajirin, tapi juga untuk seluruh umat yang ada di Madinah pada saat itu. Begitu pula kita di sini, di Ronting. Dengan semangat itu, kita hendak membangun satu peradaban yang toleran bagi perbedaan yang ada di sini. Karena bagi kami, perbedaan itu bukan ancaman, bukan persoalan, tapi anugerah dan kekuatan. Artinya pembangunan pun efeknya diarahkan ke mereka juga? Artinya pembangunan juga diarahkan ke mereka. Bukan hanya orang Islam yang ada di sini. Dalam kasus Ronting, pembangunan justru diinisiasi para donatur dengan memulainya dari masjid. Lalu, kemana saja pemerintah daerah? Kemiskinan bukan untuk diwariskan. Intervensi bisa dilakukan dari berbagai dimensi untuk memutus mata rantainya.
Dimensi keagamaan menjadi dimensi yang sangat strategis. Masjid, gereja, atau rumah ibadah lainnya memang sudah seharusnya aktif berperan dalam pembangunan. Model intervensi dalam mengentaskan kemiskinan di Ronting patut dijadikan inspirasi oleh semua stakeholder pembangunan di negeri ini. Metro TV, knowledge to elevate.